Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Fisti Nabila dengan NIM 191100091 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan analisis investasi dan portofolio reksadana saham. Yang pertama itu disclaimer. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas analisis investasi dan portofolio. Yang kedua itu video ini dibuat bukan merupakan ajakan beli atau jual produk investasi tertentu dan bukan untuk mempromosikan platform investasi tertentu. Yang ketiga, itu keputusan investasi berada pada pribadi masing-masing. Analisis reksadana di sini saya menggunakan aplikasi Bareksa. Reksadana Bareksa. Reksadana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk bank. Tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk simpanan yang merupakan objek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Reksadana bukan merupakan produk PT Bareksa Portal Investasi sebagai agen penjual efek reksadana. Reksadana merupakan produk yang dikelola oleh manajer investasi. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksadana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT Bareksa Portal Investasi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, tuntutan maupun gugatan yang dialami nasabah yang mungkin timbul sebagai akibat penyampaian informasi dari nasabah yang tidak lengkap atau akibat tidak dilaksanakannya instruksi nasabah, antara lain pembatalan, perubahan instruksi untuk instruksi yang belum dijalankan yang disampaikan kepada PT Bareksa Portal Investasi, kecuali jika kerugian tersebut terbukti akibat kesalahan dan atau kelalaian PT Bareksa Portal Investasi. Dengan membeli reksadana melalui PT Bareksa Portal Investasi sebagai agen penjual efek reksadana, nasabah secara sadar bersedia bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan yang dilakukannya dan membebaskan PT Bareksa Portal Investasi, termasuk anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, direksi, pejabat, karyawan sepenuhnya dari segala tuntutan, kerugian, pembayaran maupun ongkos apapun yang timbul yang diderita oleh PT Bareksa Portal Investasi atau yang diajukan kepada PT Bareksa Portal Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk antara lain biaya penasihat hukum dan biaya perkara yang berkaitan dengan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya instruksi nasabah oleh manajer investasi. Selanjutnya, manajer investasi. Di sini saya menggunakan Sukor Asset Management. Seperti yang kita ketahui bahwa reksadana itu merupakan kumpulan dana yang diolah oleh manajer investasi yang kemudian jika terdapat returnnya akan diperoleh oleh investor dari hasil pengelolaan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana saham, di sini saya menggunakan produk Sukor Invest Sustainable Equity Fund. Jadi di sini informasinya bisa kita baca. Di sini informasi produknya itu manajer investasinya Sukor Invest Asset Management PT. Terus bank kustodiannya di sini The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation atau HSBC. Bank penampungnya itu Bank BCA, tanggal peluncuran itu 27 Oktober 2021. Tingkat risikonya tinggi. Kenapa tinggi? Karena di sini kita saham. Jadi tingkat kerugiannya itu lebih tinggi. Risikonya jadi lebih tinggi. Minimal pembelian pertama itu 100.000, minimal pembelian setelahnya 100.000, minimal penjualan itu 50.000, dan biaya pembeliannya gratis. Lanjut profil Sukor Invest Asset Management.
Sukor Invest Asset Management berdiri sejak tahun 1997, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari Bapepam dan LK nomor Cap strip 01 garis miring PM garis miring MI garis miring 1999 tertanggal 1 Juni 1999 dan mengelola sejumlah reksadana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan di luar negeri. Sepanjang tahun 2022, Sukor Invest Asset Management telah menerima berbagai penghargaan, yaitu sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2022 dari The Asset Triple A Sustainable Investing Award 2022, Asset Management Company of the Year Southeast Asia, Asset Management Company of the Year Indonesia dari Global Banking and Finance Award 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksadana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Oktober 2024, Sukor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari 21,84 triliun. Selanjutnya profil bank kustodian itu PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor Cap strip 02 garis miring PM.2 garis miring 2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia. Selanjutnya, tujuan investasi, Sukor Invest Sustainability Equity Fund bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, serta dapat memberikan kesempatan bagi pemegang unit penyertaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Kebijakan investasinya di sini yang pertama itu ada efek ekuitas, itu 80-100%. Yang kedua itu ada efek bersifat utang dan atau instansi pasar uang dalam negeri dan atau deposito itu 0 sampai 20%. Minimum 70% dari keseluruhan efek ekuitas tersebut diinvestasikan pada efek ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini tadi kan saya ngambil produknya, kita lihat di sini kinerjanya. Kinerjanya itu Rabu tanggal 4 Desember 2024 itu 1.133,43. Harganya itu per unit. Terus di sini kita bisa lihat mengalami penurunan di tahun 2023 dan di tahun 2024 ini mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dari 3 tahun terakhir ini. Selanjutnya kinerja reksadana di sini itu udah dijelaskan dari Sukor Invest Sustainable Equity-nya itu YTD-nya 15,03%, terus 1 bulannya 2,36%, 3 bulannya 6,6%, 6 bulannya 14,11%, 1 tahunnya 15,81%, 3 tahunnya 18,25%. 5 tahunnya kenapa nggak ditulis? Karena di sana cuma sampai per 3 tahun aja hasilnya, kinerjanya. Terus di sini tolak ukurnya bisa kita lihat sendiri hasilnya. Terus kinerja bulanan tertingginya itu 7,8% pada bulan Juni 2023. Terus bulanan terendahnya
minus 7,63% Juni 2022. Di sini ada kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir. Di sini ada kinerja reksadana sejak diluncurkan. Di sini ada grafik NAV. Kita bisa lihat dari 1 tahun terakhir mengalami penurunan di bulan Juni 2024, terus makin naik terus sampai Desember 2024. Di sini riwayat hasil imbal hasil yang di 1 bulan itu minus 3,37%, 6 bulannya itu 7,76%, ya TD-nya 9,97%, 1 tahunnya 11,19%, 3 tahunnya 10,46%. Total dana kelolaan 29,48 miliar. Di sini ada grafik kaum dana kelolaan Sukor Invest Sustainable Equity Fund. Bisa kita lihat di sini ada naik turunnya ya. Lanjut. Alokasi dana. Alokasi sahamnya itu 98,72%, alokasi pasar uangnya 1,28%. Daftar alokasi dananya itu Oktober 2024, Aneka Tambang Tbk, Astra International Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Java Confit Indonesia Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, Telkom Indonesia Persero Tbk, dan Timah Tbk. Tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, itu ada alokasi portofolio reksadana, efek ekuitasnya 98,72%. Yang kedua itu ada instansi pasar uang dalam negeri dan atau depositonya 1,28%. Alokasi efek terbesarnya tadi udah dijelaskan juga di PPT sebelumnya, itu ada Aneka Tambang Tbk, Astra International Tbk, Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Java Confit Indonesia Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, Telkom Indonesia Persero Tbk, dan Timah Tbk. Selanjutnya ada grafik alokasi dana. Di sini bisa kita lihat yang berwarna biru itu ada saham, yang berwarna merah itu ada obligasi, yang berwarna hijau itu ada pasar uang, yang warna abu-abu itu ada lain-lain. Selanjutnya di sini cara membeli saham reksadana Bareksa. Kita masukin nominalnya. Setelah itu metode pembayarannya kita pilih. Saya menggunakan bank transfer manual. Jadi di situ biaya adminnya gratis. Selanjutnya diupload hasil bukti pembayarannya. Setelah diupload, menunggu konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran 1 sampai 2 hari kerja di verifikasinya. Nah, di sini saya sudah melakukan pembelian saham di Sukor Invest Sustainable Equity Fund. Itu ada nomor ordernya, sudah tertera waktu ordernya, nomor invoice-nya, dan di situ saya mendapat harga per unitnya itu 1.133,43. Perkiraan jumlah unitnya yang saya dapat itu 88,2278. Detail pembeliannya, nilai pembeliannya itu 100.000, biaya pembeliannya gratis, biaya pembayarannya gratis, biaya adminnya pun gratis, karena saya menggunakan transfer manual. Kalau menggunakan yang lainnya itu ada admin-adminnya, karena saya menggunakan transfer bank manual, jadi gratis, total pembayarannya 100.000. Selanjutnya di sini saya uh,
memiliki perbandingan kedua reksadana saham. Yang pertama itu dari Sukor Investaria Equity Fund, yang kedua dari Sukor Invest Sustainable Equity Fund yang sudah saya transaksikan tadi. Saya penasaran nih mau tahu kayak gimana sih perbandingan reksadananya antara produk yang saya beli dengan produk yang lainnya. Di sini ada barometernya sama, NAV-nya hanya membedakan NAV-nya. NAV-nya di sini eh, di yang saya beli itu 1133,43, sedangkan yang Sukor Investoria Equity Fund-nya 1636,38. Terus di sini bisa kita lihat satu bulannya berapa persennya, persentasenya bisa kita lihat perubahannya antara dua produk yang berbeda. Inception-nya kalau dari Sukor Investoria Equity Fund-nya 63,64%, kalau dari Sukor Invest Sustainable Equity Fund-nya 13,34%. Selected period-nya kalau Sukor Investoria Equity Fund-nya minus 4,04%, kalau Sukor Invest Sustainable Equity Fund-nya 11,19%. Pilih tempat yang tepat untuk berinvestasi. Berinvestasilah pada berbagai instrumen untuk meminimalkan risiko dan mencapai tujuan investasi yang Anda harapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.